Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial singkat bagaimana memfoto galaksi Milky Way. Malam ini kebetulan planet Jupiter dan Saturnus ada di sana, terlihat jelas dan saling berdekatan ya. Nah, mengapa Jupiter dan Saturnus ini saling berdekatan? Ini karena orbit mereka pada tahun 2020 ini mengalami konjungsi dari titik pengamatan kita di bumi. Puncak konjungsi ini nanti pada tanggal 21 Desember ya teman. Mereka akan terlihat sangat dekat, seolah-olah akan bertabrakan loh. Siklus ini terjadi dalam 20 tahun sekali ya teman. Terakhir itu tanggal 28 Mei 2000 dan nanti akan terjadi lagi pada tanggal 31 Oktober 2040. Oke, ini adalah aplikasi peta langit yang biasa saya gunakan, namanya Sky Safari. Teman-teman bisa download ini gratis ya di Play Store. Sangat berguna ini supaya kita bisa tahu nama benda-benda langit secara live. Nah, di sini terlihat kan di mana posisi bentangan galaksi kita Milky Way itu. Oh ya, itu tadi di sana ada planet Jupiter dan Saturnus. Di dekat Jupiter sebenarnya ada Pluto ya teman, tapi tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Itu karena visual magnitudonya sangat redup. Oke, kita ke kamera. Nah, untuk memfoto galaksi Milky Way, kamera HP teman-teman ini harus ada mode manual atau mode pro ya teman. Karena objek yang akan kita foto itu lumayan redup, hampir tak terlihat mata telanjang, sehingga kita perlu mengatur kameranya. Galaksi Milky Way sendiri sebenarnya bisa terlihat, tapi sangat halus. Untuk white balance atau WB, pilih saja yang auto. Kemudian untuk fokusnya, pilih maksimal di angka 100. Kemudian shutter speed teman. Nah, ini hal yang paling penting. Shutter speed ini fungsinya mengatur seberapa lama cahaya yang masuk akan terekam oleh sensor kamera kita. Minimal shutter speed di HP kita itu 16 detik ya teman ya. Berhubung saya punya yang 32 detik, lebih baik pakai yang lebih lama. Kemudian ISO. ISO ini berfungsi mengatur tingkat sensitivitas cahaya yang masuk. Semakin besar ISO, maka semakin cerah, tapi nanti semakin banyak noise-nya ya teman. Pilih saja yang kecil. Teman-teman bisa coba sendiri nanti perbandingan noise antara yang ISO yang gede sama ISO yang kecil. Oh, yang mode manual ini sebenarnya mirip dengan kamera beneran seperti DSLR atau mirrorless. Di sini saya pilih ISO yang kecil, coba di 200. Nanti kalau kurang cerah boleh ditambah lagi 400 dan seterusnya. Untuk lensa pilih saja yang wide, semakin lebar maka semakin luas area tangkapannya ya. Selanjutnya, teman wajib atur timer kamera agar tidak terjadi guncangan nanti ketika jari menyentuh HP. Untuk format fotonya, jika teman punya yang RAW, pilih saja RAW agar nanti lebih maksimal mengeditnya. Tapi jika tidak ada RAW, yang JPEG juga tidak apa-apa, masih bisa diedit kok itu teman. Oke, kita kembali ke Sky Safari. Kita atur dulu posisi HP kita ini menghadap ke bentangan galaksi Milky Way. Oke, di sana. Oke, di sini saya rasa sudah pas, teman. Jangan lupa tripodnya dikunci ya. Oke, kita kembali ke kamera. Saya langsung foto ya, tadi sudah disetting. Oke, kita tunggu. Nah, inilah proses yang namanya shutter speed tadi teman, dimana saya set 32 detik. Itu artinya kamera akan loading selama 32 detik untuk menangkap cahaya galaksi Milky Way yang redup. Teknik ini juga sama saya ketika mengambil foto galaksi Andromeda ya. Teman yang belum nonton videonya silahkan nonton, saya taruh linknya di deskripsi. Oke, sudah selesai. Oke, ini dia hasilnya teman.
Ini sudah lumayan terlihat ya, walaupun sebenarnya saya ini berada di tengah kota dengan polusi cahaya yang tinggi. Nah, selanjutnya kita olah lagi foto ini dengan aplikasi edit foto agar hasilnya lebih bagus. Oke teman, saya biasanya menggunakan dua aplikasi ini ya, Lightroom atau Snapseed. Aplikasi ini memiliki karakter yang berbeda. Di video ini saya coba menggunakan Lightroom saja. Kita ke galeri, cari foto yang tadi. Oke, ini fotonya. Oke, kemudian kita kirim foto ini ke albumnya Lightroom. Oke, sudah terkirim dan langsung saja klik notifikasinya. Kita langsung ke Lightroom. Klik di All Photos. Nah, ini dia fotonya, sudah siap untuk kita edit. Di sini warnanya berubah menjadi keungu-unguan karena ini filenya raw atau istilahnya file mentah yang belum diapa-apakan. Ini tidak menjadi masalah teman, karena disinilah kita akan perbaiki semuanya. Kita perbaiki warnanya, kecerahannya, serta detailnya. Di bawah ini adalah panel-panel tempat kita mengedit. Teman-teman hanya perlu mengedit 4 panel ini saja ya, light, color, effects, dan detail. Oke, pertama koreksi dulu warnanya di panel color agar tidak ungu, temperaturnya ini dikurangin. Oke, segini cukup. Lalu kita ke effects. Kita tambah nilai tekstur. Kemudian clarity. Terakhir di haze ditambah juga. Oke, cukup segini untuk effects. Kita lanjut ke details. Tambah nilai sharpening, tambah juga radiusnya, kurangi sedikit detailnya. Oke, geser ke bawah, lalu tambah nilai noise reduction agar noise-nya berkurang sehingga gambar menjadi lebih detail. Oke, segini sudah cukup. Terakhir kita ke light. Kita atur pencahayaannya ini. Exposure cukup segini. Kemudian kontras ditambah agak banyak. Kemudian highlights ditambah supaya bintangnya menjadi lebih terang. Lalu untuk shadow dikurangin sedikit. Kemudian white ditambah sedikit. Dan terakhir black dikurangin sedikit. Oke, selesai teman. Dari foto yang sebelumnya kurang jelas, sekarang menjadi lebih jelas. Di sini bentangan galaksi Milky Way di tengah kota di atas tower BTS. Terakhir editan ini diekspor, klik di sini. Nah teman, sebenarnya tadi itu tidak ada rumus pastinya ya, semua itu tergantung hasil tangkapan kamera kita dan bagaimana kita melihatnya, apakah sudah bagus atau belum. Jadi intinya silahkan dicoba. Kondisi langit harus bersih, bebas dari awan, kemudian bebas polusi cahaya. Nah, polusi cahaya itu ada dua teman, yang pertama adalah cahaya bulan. Jadi jika ada bulan di malam hari maka sudah pasti akan gagal total fotonya. Kemudian polusi cahaya yang kedua itu adalah cahaya lampu kota. Akan sangat baik jika teman berada jauh dari kota, misalnya di gunung atau di pantai atau malah di tengah hutan belantara. Oke, sudah jadi semuanya teman. Berikut adalah hasil foto-foto saya. Silahkan like jika kamu suka video ini dan silahkan dislike jika kamu tidak suka. Loh, kok jadi malah kayak Bang David?